Halo, semangat pagi. Ya, jumpa lagi dengan saya Budi Santos ya. Setelah di video pertama kita membahas tentang mindset marketing yang harus dimiliki oleh setiap pebisnis online. Nah, sekarang kita masuk di materi kedua, yaitu tahap-tahap jualan ya. Ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan oleh penjual ya. Baik itu dari tahap sebelum terjadi penjualan maupun sesudah terjadi penjualan, atau istilah kerennya itu adalah after sales. Nah, apa saja yang pertama adalah promosi, kemudian closing, yang ketiga follow up, kemudian customer relationship management atau yang lebih dikenal dengan CRM ya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, teman-teman harus pahami ini terlebih dahulu sebelum kita nanti melangkah pada teknik-teknik penjualan ya. Ya, kita harus paham dulu promosi apa, closing itu seperti apa, follow up yang baik itu seperti apa, kemudian CRM itu sendiri seperti apa. Oke. Nah, kita berbicara dulu tentang promosi. Di dalam promosi itu tentunya kita sering ya, sudah teman-teman para pebisnis tentunya sudah sering melakukan promosi. Nah, tujuannya apa? Di sini adalah memperkenalkan produk atau bisnis yang Anda jual ke target market Anda ya. Jadi sesuai konsep funneling ya, dan untuk mencapai terjadinya penjualan ya, ada proses yang harus dilalui calon konsumen ya. Atau si calon konsumen ini perlu melewati 4 kondisi dulu, yaitu dengan konsep yang sering kita dengar AIDA atau awareness, interest, desire, dan action ya. Ini kita akan bahas detail masing-masing yang konsep ini. Nah, dalam setiap penjualan, calon konsumen ini memang harus melewati fase ini atau kondisi ini ya. Jadi nanti kita juga akan bicara tentang funneling itu seperti apa dan sebagainya, tekniknya seperti apa kita akan bahas juga ya. Jadi dalam promosi kita harus melewati 4 tahap ini. Nah, awareness sendiri itu apa? Yaitu membuat orang sadar bahwa ini loh ada produk yang sedang kita jual atau yang sedang dijual. Nah, gitu. Ya, untuk pengertian mungkin kemampuan konsumen untuk langsung mengenali dan menggunakan suatu merek hanya dengan melihat sesuatu, baik itu warnanya, logonya, image atau gambarnya dan sebagainya yang menggambarkan identitas suatu brand. Nah, contohnya ketika teman-teman lihat gambar di sini warna hijau ini, tentu teman-teman tahu bahwa itu adalah salah satu jasa layanan ojek online atau antar barang online seperti itu ya. Nah, hal itu yang perlu dimiliki oleh bisnis atau produknya teman-teman. Jadi kesadaran tentang merek itu sendiri ya. Jadi ketika orang melihat sekilas gitu aja sudah mengerti bahwa itu adalah merek produk Anda. Nah, kemudian nanti bagaimana cara membuatnya dan sebagainya kita nanti akan pelan-pelan bahas ya. Nah, jadi gini teman-teman, untuk sebelum kita membuat sebuah brand atau merek ya, minimal ketika kita membuat logo itu teman-teman harus membuat logo yang mudah diingat ya. Kemudian menjadi anchor atau menancap di alam bawah sadar calon customer kita atau siapapun yang melihat logo kita ya. Nah, contoh ini di dalam gambar ini jaket warna hijau, kemudian logo bulat warna hijau seperti ini. Nah, itu teman-teman sudah pasti mudah menebak ya. Atau mungkin kalau kita melihat di
contoh lain ya, misalkan tampilan sebuah laptop ya, kemudian ada apel bekas gigitan. Nah, mungkin teman-teman juga langsung tahu merek laptop tersebut. Nah, itu yang disebut dengan brand awareness ya. Jadi pengertian brand awareness itu kemampuan konsumen untuk langsung mengenali dan mengingat suatu merek hanya dengan melihat sesuatu, yaitu baik warna, logo, dan image yang seperti saya sebutkan di atas. Nah, kemampuan konsumen dalam mengenali dan mengingat suatu merek ini perlu sekali diciptakan ya, dan dipelajari karena akan jadi faktor utama yang menentukan perilaku konsumen pada saat pengambilan keputusan untuk melakukan suatu pembelian ya. Nah, titik koma community ini logonya sederhana seperti ini mungkin belum banyak yang tahu memang ya, tapi cuman beberapa teman yang sudah pernah ikut di kelas saya itu sudah tahu bahwa ini logonya titik koma community atau yang sering disebut Tikom ya. Nah, Anda atau kita sebagai pemilik brand ini juga harus mempelajari bahwa perilaku konsumen ini seperti apa. Itu gunanya untuk meningkatkan awareness itu terhadap produk atau jasa kita ya, yang tujuan strategisnya yaitu untuk promosi, kemudian penjualan ataupun pengembangan usaha secara keseluruhan. Nah, sebelum Anda bisa memiliki suatu merek dengan tingkat kesadaran yang tinggi seperti Apple atau Gojek, Tokopedia dan sebagainya, maka Anda perlu melakukan yang namanya branding terlebih dahulu ya. Jadi sebelum orang begitu mudahnya mengingat logo tersebut atau warna tersebut identik dengan apa dan sebagainya, yaitu teman-teman harus melakukan branding ya. Ya, branding ini sebuah proses atau usaha yang berguna untuk memberikan makna kepada produk atau jasa. Ya, ini ya istilah branding ini bisa ya, brand itu merek ya, branding pencitraan agar suatu produk dapat menarik dan melekat di benak konsumen. Ya, branding sendiri bisa diartikan sebagai bentuk komunikasi ya perusahaan, antara perusahaan atau bisnis dengan konsumen yang menjadi sasarannya. Jadi gini, artinya Anda ya selaku pemilik brand atau merek perlu menciptakan yang gambaran atau image yang baik dan kuat ke dalam ingatan masyarakat, sekaligus menjadi semacam strategi atau menjadi strategi yang bisa dirancang oleh bisnis Anda ya, untuk membantu proses yang namanya identifikasi dengan cepat ya. Karena dengan cara ini tentunya produk atau jasa Anda jadi memiliki pembeda di antara produk atau jasa yang sudah beredar di pasaran yang mungkin setara dengan produk atau jasanya teman-teman ya. Nah, tujuan brand awareness itu apa ya, kita juga harus tahu tujuan brand awareness itu apa ya. Kita bicara dulu tentang fungsi branding ya. Ya, yang pertama tadi seperti saya sebutkan yaitu sebagai pembeda. Jadi konsumen ya atau masyarakat itu bisa membedakan antara produk Anda dengan produk yang lainnya. Yang kedua, fungsi branding yaitu untuk promosi dan daya tarik. Jadi jika produk ini memiliki brand yang kuat dan terkenal, maka hal tersebut akan menjadi daya tarik untuk konsumen. Jadi Anda akan dengan mudah untuk menjual apapun yang Anda tawarkan jika brand Anda sudah kuat ya.
Kemudian yang ketiga, membangun citra perusahaan. Jadi jika suatu perusahaan memiliki citra yang bagus, maka produk dari perusahaan juga akan mudah dikenal oleh orang lain. Kemudian pengendali pasar ya. Jadi pengendali pasar ini istilahnya mudah dikenal, kemudian itu tadi seperti ketika kita menawarkan apapun sangat mudah untuk membuat konsumen ini tertarik dan membeli. Yang paling penting di sini juga tentang psikologi konsumen ya. Kalau brand teman-teman sudah kuat, maka konsumen akan percaya dan menganggap perusahaan tersebut profesional. Ya, jadi tujuan utama brand awareness adalah tentu saja meningkatkan loyalitas konsumen ya, dengan melalui banyak cara, seperti cerita tentang logo Gojek dan sebagainya tadi ya. Atau mungkin ketika orang kita seringkali ini dengar ya, beli air mineral itu nyebutin satu merek gitu ya, merek padahal air mineralnya mereknya beda. Nah, contohnya seperti itu. Oke, manfaat ya, manfaat yang ingin saya sampaikan di sini tentang brand awareness sendiri adalah yang pertama, jelas meningkatkan kesadaran dan keberadaan merek ya. Jadi masyarakat ini akan menyadari kehadiran brand Anda ya, apabila tentunya brand tersebut bisa menanamkan hal-hal yang unik gitu ya, sehingga konsumen itu mudah mengingatnya ya, tadi dengan menggunakan logo, nama, simbol dan sebagainya. Nah, kalau teman-teman sudah punya brand atau mempunyai brand yang ya meskipun belum kuat ya teman-teman, caranya untuk menguatkan ya teman-teman sering nempel logo itu di baik di produk ataupun di promosi teman-teman ya. Jadi lakukan promosi supaya orang yang melihat atau calon konsumen atau market yang melihat itu karena sering melihat menjadi anchor atau tertanam di alam bawah sadarnya bahwa ini merek produk ini gitu ya. Nah, kemudian manfaat yang kedua, seperti yang saya info di nomor 2 ini untuk daya tarik ya. Jadi ketika sebuah brand itu sudah mampu meninggalkan kesan yang baik dan mendalam, bisa jadi akan mendatangkan lebih banyak pelanggan baru. Tentunya akan lebih baik lagi jika brand tersebut didukung dengan kualitas produk atau jasa yang bagus ya, dan bisa memenuhi apa yang diinginkan oleh konsumen. Jadi teman-teman harus ingat juga hukum pemasaran yang menyebutkan bahwa satu konsumen yang puas akan merek produk akan mengajak 10 orang temannya mungkin ya untuk menggunakan produk dan atau menggunakan produk yang sama gitu ya. Jadi promosi dari mulut ke mulut itu untuk saat ini pun masih berlaku ya. Jadi ketika teman-teman sudah punya produk, jaga produk tersebut supaya tetap memiliki atau brand tersebut tetap memiliki brand sesuatu yang kuat ya, jaga kualitasnya, maksudnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya, meningkatkan manfaatnya branding itu adalah meningkatkan nilai jual ya, meningkatkan nilai jual. Ya, ada banyak cara untuk meningkatkan nilai jual ya, misalnya dengan packaging yang unik, penjualan dengan sistem
bundling atau banyaknya dukungan viewer yang positif atau apa ya, testimoni dari pelanggan Anda. Jadi mulai kumpulkan testimoni yang sudah teman-teman lakukan ya. Kemudian yang berikutnya seperti yang saya sampaikan di sini, bentuk kepercayaan ya, sebagai bentuk kepercayaan. Jadi menggunakan cara branding yang benar dan profesional tentu sangat bisa mendongkrak banyak sekali kepercayaan yang datang, baik itu dari konsumen ataupun investor. Oleh karena itu susun dan bangun branding dengan menekankan pada satu expertise dalam bidang tertentu ya. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di materi kedua. Kita nanti akan berbicara tentang interest ya, bagaimana membuat konsumen tertarik dengan produk atau jasa kita. Sampai di sini, jangan lupa like, subscribe YouTube Titik Koma Community supaya saya lebih semangat lagi untuk menyampaikan materi-materi yang bisa membantu teman-teman dalam meningkatkan bisnis secara digital. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Sukses untuk Anda, sukses untuk kita semua.